Hai Depres, aduh tutup ah. Berjumpa lagi bersama aku Dewi Persik di Real Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Tante tunggu. Oke, aku kali ini mau ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Atau Depres dimanapun kalian berada. Sudah siapkah? Langsung saja kita jawab guys. Oke, 1, 2, 3, 4. Subscribe dulu. Pasti udah di subscribe kan? Oke. Bentar saya buka IG saya. Lumayan banyak banget Q&A yang sopan, tapi ya guys aku tunggu. Oke, jawabannya ada di Dewi Persik Real Channel. Saatnya sekarang kalian mengetahui jawaban dari Dewi Persik. Langsung saja. Ada 548 pertanyaan tanpa iklan ya, iklan pembesar payudara lah, iklan peninggi lah, iklan apa aja, pemutih lah, apalah itulah ya. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman itu tidak ada saat ini alhamdulillah. Jadi semua khusus untuk pertanyaan. Kita langsung aja. Pertanyaan pertama dari Duyanti _20. Kira-kira di konser Mami Dewi Persik bulan Agustus nanti konsernya di gedung apa, Mam? Dan artisnya siapa saja yang berpartisipasi nyanyi di konser Mami Dewi Persik? Oke sayang, untuk Duyanti _20, aku konsernya nanti insya Allah di bulan Agustus itu di gedung Casablanca. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran dan juga penontonnya banyak, amin, karena Dewi Persik tidak akan mungkin sukses tanpa kalian semuanya. Dan juga artis-artis yang berpartisipasi siapa aja, yang pastinya adalah orang-orang yang selama ini pernah duet dengan Dewi Persik, terus juga orang-orang yang lagi dicintai oleh masyarakat seluruh Indonesia, yang sangat diminati oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Oke, itu ya jawabannya ya sayang. Terus kemudian dari Mbak Santi Milani, ini kakak saya ya, adikku sayang, Mbak mau tanya, konser Agustus nanti undang Mbak Santi sama abahnya di VIP nggak? Jangan sampai ngundang Mbak duduk disuruh di toilet ya, pasti terpingkal-pingkal nih bacanya. Ya enggak lah Mbak Putri sayang, pasti aku taruh di VVIP bukan VIP lagi ya. Terus ini mau tanya dong Mam. Iya sayang, apa? Eka _Dewi Persik Real. Mami mau tanya, Mami kapan ke Barabai Kalsel Mam, supaya nanti aku bisa ketemu dan foto bareng. Insya Allah kalau ada rezeki diundang sama bapak pejabat di sana, saya bisa datang dan kita bisa foto bareng ya sayang. Oke, amin ya robbal alamin. Ratna Widya 11, buat dapat tiket khusus DP Lovers gimana? Tenang, nanti kita kasih harga spesial untuk DP Lovers tentunya ya sayang. Insya Allah masalah tiket nanti akan kita promokan bulan April insya Allah ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran, amin. Kemudian @Hen Moses, Assalamualaikum Mami, setelah konser di bulan Agustus mendatang, proyek kedepannya lagi apa Mi? Bikin album baru, film baru, atau sinetron baru lagi? Insya Allah habis setelah konser kita ada tur konser selanjutnya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan. Tur selanjutnya itu insya Allah di Bali, di Surabaya, di Jogja. Dan yang pastinya di konser ini memang berbeda daripada yang lain. Mungkin kalau selama ini orang lihat konser Dewi Persik, alah paling cuma nyanyi, goyang-goyang gitu aja. Tapi di konser kali ini memang berbeda. Kalau misalkan orang banyak yang bilang wah kayaknya mau ada tayangan sirkus, memang iya. Salah satunya insya Allah kita menghadirkan full dance, ada tarian-tarian belly dance, ada tarian-tarian tradisional, internasional, pokoknya semuanya ada di sini. Jadi insya Allah gak rugi lah beli tiketnya dan gak rugi lah nontonnya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Terus kemudian itu ya sayang, buat film baru ya mungkin bisa jadi kita filmkan nanti konsernya Dewi Persik. Jadi di setiap event bisa kita filmkan. Pokoknya tunggu aja, yang pastinya nggak jauh-jauh dari horor. Arwah, Nyai, dan saatnya waktunya tunggu.
Dan juga Sumi_sumsum. Mami gimana resepnya ayam goreng Laos? Udah gitu aja. Mampus. Ayam goreng Laos itu gampang sekali. Salah satunya adalah nomor 1 bawang putih. Kemudian kasih ketumbar, kasih laos, kasih jahe, terus itu diulek sampai halus. Kalau laosnya sama jahenya cukup dikeprok-keprok aja. Tapi kalau untuk ayam kampung direbus dulu. Biasanya kalau ayam kampung kan agak alot ya, jadi harus lama direbusnya sekitar ya bisa. Kalau empuk itu kan kulitnya agak ngebuka gitu biasanya kalau ayam kampung tuh udah ketahuan banget. Terus selebihnya kasih kunyit. Nah, kasih kunyitnya ini biar nggak amis. Tapi sebelumnya direbus dulu pakai jeruk nipis atau jeruk apa aja supaya dia nggak berbau amis. Oke, seperti itu ya untuk Laos, untuk ayam goreng Laos. Terus kemudian Fetri_MJ. Kayaknya pernah tahu nih siapa ini orang. Kayaknya ini catering yang lagi happening itu ya, yang masakannya Endes ya. Maaf bila Anda terganggu dengan penampakan di belakang. Kesalahan bukan di video dan mata Anda, tapi kesalahan ada. Oh guys, dia nggak mau tanya guys, tapi dia mau mempromosikan diri bahwa yang ada di video di belakangnya itu kan ada penampakan di belakang. Itu adalah dia gitu. Aku ngerasa muka Mami DP beda sama yang dulu, sama yang sekarang. Dulu mah cantik banget, imut. Apa itu cuma perasaanku aja? Apa faktor umur kak? Deng, oh my god, aku sudah tidak cantik lagi. Cantik memang aku akui. Oh enggak dong guys, jangan gitu. Aku masih belum tua-tua banget guys. Masih 33 tahun guys. Masih muda. Belum turun mesin dijamin. Masih. Oke, lanjut. Mbak Dewi, mana tipsnya dong biar tetap sabar dan ikhlas ngadepin saudara kandung yang nggak tahu diri? Gak perlu dibahas guys. Sebenarnya jangankan saudara kandung, siapapun itu, menghadapi orang yang nggak tahu diri kita bantu, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Pokoknya intinya apabila kita memberi jangan sampai orang itu tahu. Jadi kalau misalkan kita sudah memberikan sesuatu dengan kasih sayang, ya sudah gitu. Ya namanya manusia, misalkan kadang-kadang Dewi Persik suka ngomong tuh, gue udah sayang-sayang elu, pernikahan udah gue bayarin, lahiran gue udah bayarin. Kadang sampai pamer kayak begitu. Ya mungkin itu namanya manusia, bentuk kekesalan, bentuk kekecewaan. Mungkin merasa bahwa dia udah segenap hati, udah segenap jiwa raga, bertaruh nyawa bahkan buat keluarganya atau buat orang-orang yang dia cintai, ternyata tidak dibalas. Mungkin ya seperti itu. Jadi bagi saya itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Biar dia yang mendapatkan balasan dari Tuhan. Karena kalau kita menanam jagung nggak mungkin tumbuh padi kan. Jadi kalau kita menanam kebaikan, kebaikan pasti akan hadir untuk kita. Seperti itu guys. Lanjut. Terus kemudian ada lagi Anti dari @bunda_izam. Anti Dewi Persik sebenarnya setuju ndak sih Lebi sama Marvin? Kalau buat aku Lebi sama Marvin, Lebi sama Faul, Lebi sama siapa aja, pokoknya aku setuju-setuju aja. Apalagi kalau buat Marvin tuh kan anaknya sopan, baik, lugu, masih polos, dan anaknya apa adanya. Jadi bagi aku nggak apa-apa. Lebi berhak untuk berteman, Lebi berhak untuk bersahabat dengan siapapun, karena Marvin juga anaknya juga royal setahu aku ya. jadi nggak masalah. Oke, buat Lebi itu bagus, cocok. Lalu guys, ada lagi pertanyaannya. Kak Dewi Persik boleh nanya nggak kapan kakak suka ngedangdut @anime_official? Aku ngedangdut itu dari aku lahir, aku sudah ngedangdut guys. Waktu aku lahir suaraku udah begini, udah ngecengkok gitu. Jadi sekarang jadi penyanyi dangdut deh gitu. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan suka dulu, baru kita bisa menyelami berbagai bidang gitu. Terus kemudian yang tanya lagi AZ Kalista, memang apa nanti setelah film Tumbal dan konser akan ada project film lagi? Oh ya guys, sekalian ya,
Nanti film Tumbal akan tayang tanggal 9 April tahun 2020 di bioskop kesayangan Anda. Kalau misalkan ditanya dan konser akan ada project film lagi, pasti. Karena aku cuma minta doa kepada para Deprens dimanapun berada untuk diberi kesehatan, biar aku bisa berkarya, baik itu bernyanyi dengan mengeluarkan single-single terbaru aku di dangdut, dan untuk aku sebagai seorang entertainer sejati juga aku main sinetron, main film, semuanya aku bisa beri buat semuanya, bisa berkarya, bisa diterima oleh masyarakat. @ezam_monica, kakak aku mau tanya, dari zaman mimpi manis sampai sekarang kecantikan Kak Dewi nggak pernah pudar-pudar sih? Malah makin cantik Kak Dewi. Kak nggak guna make up pun juga cantik Kak Dewi. Rahasianya apa? Randang. Dewi Persik itu suka bercanda enggak? Jadi sebenarnya kalau misalkan kok makin cantik, jujur ya, aku kalau ngomong masalah perawatan, aku nggak pernah perawatan. Kalau dulu aku sering perawatan, saking sering perawatan aku dulu pernah di filler guys. Saking pernah di filler sampai kayak bencong guys. Dagu aku tuh panjang banget sampai nggak sama seperti mukanya. Sekarang aku tuh takut untuk perawatan yang seperti itu, misalkan filler lah, atau disuntik lah hidungnya, atau disuntik-suntik apa, pokoknya mukanya aku nggak mau gitu. Kalau misalkan botox aku mau, masih oke. Botox atau laser muka masih oke. Tapi itu pun lama banget, mungkin 3 bulan, 4 bulan, karena memang aku setiap hari harus kerja. Jadi aku pagi-pagi sudah harus bangun, pagi-pagi sudah harus ada di lokasi syuting. Jadi waktu untuk perawatan muka itu mungkin kadang nggak sama sekali, dan kebanyakan aku nangis kan kalau acting, jadi percuma dirawat sedikit juga pasti itu lagi. Jadi mendingan habis sinetron biasanya aku rawat gitu, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan cantik mungkin alhamdulillah ya, mungkin karena aku selalu berpikir positif dan aku mungkin selalu mudah gampang memaafkan orang-orang yang menyakiti aku, dan aku mungkin tidak dendaman, dan aku selalu menganggap hidup itu simple gitu. Jadi aku nggak yang terlalu memikirkan itu, sehingga aku makin cantik dan makin fresh. Amin. Hehe. Kayaknya aku perlu chicken wings deh. Mbak, aku lapar mbak. Sambil baca nggak apa-apa ya, kayak lapar banget. Kemudian ada pertanyaan lagi. Aduh ketek kelihatan. Ada dari Ferry Herdiana 28. Kapan makan nasi kalong lagi? Insya Allah kalau ke Bandung aku pasti makan nasi kalong. Oke, terus lanjut ya. Tips bahagia menurut Mami dan AA, semoga dijawab. Dari @Adistimega. Oke. Tips bahagia menurut Mami dan AA, mungkin dari aku dulu ya. Dari Teteh Dewi Persik ya. Mungkin nanti kalau si AA-nya nanti jawabannya ya. Kalau menurut aku mungkin satu, saling percaya. Dan yang kedua, saling menerima maaf. Dan yang ketiga, menerima kekurangan pasangan. Mungkin itu tips awetnya ya, adalah menerima pasangan dan kesetiaan dari segala-galanya. Jadi buat aku itu bahagia gitu, karena pasangan pasti nomor satu yang dituntut adalah kesetiaan. Kalau salah satu pasangan udah nggak setia, pasti kita nggak bahagia. Yang kedua yang dituntut oleh pasangan itu pasti kepercayaan. Kalau udah salah satu pasangan kita nggak percaya, pasti kita berantem. Dan yang ketiga, kalau misalkan udah berantem terus kita nggak saling bisa memaafkan, yang ada malah kita nggak bahagia. Karena apa? Menuntut pasangan selalu mementingkan ego gitu. Jadi akhirnya nggak bisa menerima kekurangan orang lain. Jadi pasti otomatis nggak bahagia. Itu sih menurut saya. Mudah-mudahan bisa kami praktekkan berdua, karena kadang-kadang memberikan tips itu sangat mudah, tapi di saat kita menjalankan itu jujur agak susah. Karena misalkan pasangan kita berbuat sesuatu hal yang kayaknya agak gimana gitu ya, pasti kita kayaknya gimana gitu. Gak apa-apa ya guys, kita makan sambil bicara ya. Makasih ya Sihab ganteng sayangku. Pasti kalian mau tahu kan Sihab kayak apa tuh, liatin tuh anaknya tuh. Dia nih Sihab nih, jeng. Itu editor kita yang paling cakep, yang paling manis. Masih muda loh guys, dan lagi mencari jodoh. Gajinya dari Dewi Persik lumayan puluhan juta guys. Coba dada dong. Oke, kita lanjut ya guys. Ngomong makan. _laka 5495. Kapan hamil kak? Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Kapan hamil? Kapan punya anak? Kenapa nggak hamil? Oke, aku langsung jawab. Kapan hamil?
proses. Seperti memakan ayam ini. Dimasak dulu. Pantaskah untuk digoreng? Setelah adonannya cukup, tuh ini kayaknya pantas untuk digoreng. Hasilnya kotak-kotak seperti ini. Begitupun anak. Misalkan ditanya kapan hamilnya, lagi proses, doakan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita berdua. Seperti itu jawabannya guys. Lalu Rival Fandi NY, boleh nanya Mang, pakai softline merek apa? Apa ya? Itu softline aku macam-macam. Ada Kawai, ada Nobluk. Nah, seperti itu. Ya. Mau tanya Mami, @jojo_aj011 official. Gimana sih cara mempunyai suara yang bagus, merdu, dan cara menjadi artis atau aktor yang pintar, berkarir, berbisnis? Kira-kira kapan dijawabnya Mami? Makasih. Oke. Buat jojo_aj011 official aku jawab ya. Cara mempunyai suara yang bagus itu adalah satu, mungkin ini sudah dari Allah. Allah sudah memberikan anugerah untuk Dewi Persik, supaya Dewi Persik nih, aku kasih suara bagus supaya kamu bisa membahagiakan keluargamu, membahagiakan orang-orang di sekitar kamu, mensejahterakan keluarga kamu, mensejahterakan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin maksudnya Tuhan seperti itu. Merawatnya seperti apa? Jangan sering teriak-teriak nggak jelas guys. Bagus! Gimana bagus? Aku ditinggal Gus! Nanti itu suaranya bisa habis. Itu. Yang kedua, apa nggak boleh makan gorengan? Apa nggak boleh makan sambal? Enggak, kalau di Persik mah makan semua dimakan. Yang penting jangan makan hati guys. Suara bisa habis. Suaranya kalau bisa bagus. Gak suka nyinyir guys. Itu yang membuat suara kita bagus. Kok suaranya bagus? Biasa guys. Suka nyium suami guys. Kok suaranya bagus? Latihan guys. Ya itu penting. Jadi kita sering latihan. Terus cara menjadi artis, aktor yang pintar berkarir dan berbisnis. Sebenarnya cara menjadi artis atau aktor itu gak jauh-jauh beda. Pastinya belajar kan kepada ahlinya. Selain itu, satu, kita harus bisa rendah hati. Kalau rendah hati pasti banyak ilmu yang didapat dari orang lain untuk dikasih ke kita gitu. Kita harus bisa menerima dengan lapang kritikan, hujatan. Karena hujatan itu ada dua. Hujatan yang dibuat sendiri karena kehaluan. Hujatan yang memang orang itu gak punya niat seperti itu tapi dihujat. Nah itu makanya kan kalau artis sekarang beda. Artis sekarang tuh gini, yang penting gue terkenal. Bukan artis ya, maksudnya selebriti. Beda, antara artis dan selebriti itu beda. Yang penting gue terkenal. Jadi gue akan bikin sesuatu supaya gue dihujat, supaya gue gini. Jadi mereka bikin sesuatu yang halu. Kok lama-lama gue di dalam air kolam ini kedinginan guys. Tapi udahlah, entari dulu ya. Soalnya Eka gak enak kalau masuk ke atas, bahaya like guys. Nanti bisa hancur semuanya ini, isi dunia. Oke. Lagi ya, gini. Kehaluannya caranya adalah dia cari masalah sama artis yang lain supaya dia bisa terkenal. Satu. Kedua, dia cari sesuatu, misalkan dia harus gimana kayak supaya orang tuh memperhatikan dia. Dengan kehaluannya, misalkan saya punya ini 1M, saya punya itu berapa M, saya punya ini itulah ya. Itu namanya kehaluan tingkat tinggi, atau dia merasa sudah menjadi penyanyi internasional. Itu misalkan itu padahal belum. Itu kehaluan tingkat tinggi. Itu menurut saya itu gampang banget untuk dihujat gitu. Tapi kalau misalkan memang artis itu dia bilang bahwa aku melakukan ini, aku melakukan itu karena memang karena nggak ada niatan seperti itu tapi masih dihujat, ya kita harus bisa sabar. Kita harus tetap mendengar, karena dengan mendengar itu kita bisa menjadi lebih baik. Bukan berarti kita tutup mata, tutup telinga. Dalam arti mendengar, membuka mata, tapi kita memfilter yang positif. Habis itu baru kita balik kanan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau saya sih seperti itu. Aduh guys, banyak semut guys. Ya kayaknya aku harus ganti baju dulu ya guys. Aku mau mentas. Jawabannya aku mentas rek. Soalnya nanti aku duduk aja yang lebih santai ya guys. Kayaknya aduh guys, aku kedinginan guys. Sampai itu dulu ya.
Ntar lagi kita ganti dulu ya. Ntar dulu makan dulu ntar.